Prodi Manajemen. Kami dari kelompok 6, Ekonomi Manajerial. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Rizka Wibudiarti dengan NIM 28920500001. Saya Bella Safira dengan NIM 28925110108. Saya Angelina Elaria Jenita dengan nomor NIM 28921500024. Saya Cantika Rosalinda dengan nomor NIM 28920500029. Perkenalkan, nama saya Rasnadi dengan nomor NIM 28920500072. Nama saya Gista Fiona Banawati dengan nomor NIM 28921500006. Pengertian pasar monopoli. Pasar monopoli merupakan salah satu jenis dari struktur pasar persaingan tidak sempurna. Mengutip buku ekonomi karya Alam S, kata monopoli berasal dari kata mono, yang berarti satu, dan poli yang berarti penjual. Dari asal kata tersebut, pasar monopoli didefinisikan sebagai bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Perusahaan ini tidak mempunyai barang pengganti atau substitusi yang sangat dekat. Dalam pasar monopoli, perusahaan dapat menentukan harga secara utuh tanpa adanya persaingan dari perusahaan lain. Sebagai penentu harga, perusahaan dapat menaikkan harga dengan cara mengurangi jumlah produknya. Akan tetapi, ketika berhadapan dengan banyaknya pembeli, penjual memiliki keterbatasan dalam menetapkan harga. Sebab, jika harga terlampau mahal, ada kemungkinan konsumen untuk menunda pembelian atau mengganti produk dengan barang substitusi. Ciri-ciri pasar monopoli yang pertama, hanya ada satu penjual. Karena hanya ada satu penjual, maka pembeli tidak mempunyai pilihan lain. Dalam hal ini, pembeli hanya menerima syarat-syarat jual beli yang ditentukan oleh penjual. Tidak ada substitusi yang produknya mirip, misalnya aliran listrik. Aliran listrik tidak mempunyai pengganti dari barang lain. Ada barang pengganti tetapi sifatnya berbeda, misalnya lampu minyak. Lampu minyak tidak dapat menggantikan fungsi aliran listrik untuk menyalakan TV, setrika, dan sebagainya. Ciri yang ketiga adalah terdapatnya hambatan masuk ke dalam pasar. Hambatan ini bisa berbentuk undang-undang, memerlukan teknologi yang canggih, dan memerlukan modal yang sangat besar. Lalu yang keempat, sebagai penentu harga atau price setter. Dengan mengendalikan tingkat produksi dan volume pasar yang ditawarkan perusahaan, monopoli dapat menentukan harga yang dikehendaki. Lalu ada penyebab timbulnya pasar monopoli. Yang pertama, memiliki bahan mentah strategis atau pengetahuan teknis produksi yang spesifik. Perusahaan monopoli umumnya menguasai seluruh atau sebagian besar bahan mentah yang tersedia. Sebagai contoh adalah Pertamina. Lalu yang kedua, hak paten produk atas proses produksi. Dengan pemberian hak paten akan melindungi perusahaan atau pihak-pihak pencipta suatu produk dari peniruan pihak-pihak lain. Yang ketiga adalah terdapat skala ekonomis. Pada beberapa kegiatan ekonomi, dengan menggunakan teknologi modern, produksi yang efisien hanya dapat dilakukan apabila jumlah produksinya sangat besar dan meliputi hampir seluruh produksi yang diperlukan di dalam pasar. Lalu yang keempat, pemberian hak monopoli oleh pemerintah. Melalui perantara pemerintah, dapat diberikan kekuasaan monopoli kepada perusahaan-perusahaan atau lembaga-lembaga tertentu. Kelebihan pasar monopoli. Yang pertama, menimbulkan skala ekonomi yang menurunkan biaya produksi. Yang kedua, terjaganya kesinambungan stabilitas perusahaan. Yang ketiga, mendorong penggunaan mesin-mesin generasi terbaru. Yang keempat, mendorong peningkatan kinerja Departemen Penelitian dan Pengembangan. Kekurangan pasar monopoli. Yang pertama, pelecehan terhadap posisi konsumen. Yang kedua, kesenjangan dalam pembagian pendapatan. Yang ketiga, tidak adanya persaingan. Yang keempat, mengurangi kesejahteraan konsumen. Peranan pemerintah dalam pasar monopoli. Yang pertama, mencegah timbulnya monopoli itu sendiri. Di Amerika Serikat, pemerintah menerapkan undang-undang antitrust. Trust merupakan gabungan dari beberapa perusahaan sehingga menjadi besar yang akhirnya dapat menciptakan monopoli. Yang kedua,
memberikan izin kepada perusahaan baru. Pemerintah memberi izin terhadap perusahaan baru dengan produk yang sama dengan yang dihasilkan perusahaan monopoli. Hal ini membuat perusahaan monopoli harus bekerja lebih efisien demi menyaingi kompetitornya. Yang ketiga, menambah penawaran barang dalam negeri dengan jalan impor. Kehadiran barang impor membuat perusahaan monopoli tidak leluasa lagi menentukan harga. Hal ini membuat perusahaan monopoli harus bekerja ekstra dalam hal produksi yang lebih efektif dan efisien. Yang keempat, pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi atau HET. Pembatasan harga ini membuat perusahaan monopoli tidak lagi memiliki kuasa untuk menaikkan harga. Sini ada permintaan pada pasar monopoli. Karena produsen monopoli adalah salah satu-satunya produsen di dalam pasar, maka kurva permintaan yang dihadapi adalah juga kurva permintaan pasar dan juga merupakan nilai penjualan rata-ratanya. Kurva permintaan pasar biasanya menurun dari kiri atas ke kanan bawah, yang berarti bahwa produsen dapat mempengaruhi harga pasar dengan jalan menjual barang produksinya lebih sedikit atau lebih banyak. Nah, oleh karena itu, untuk mencapai keuntungan maksimum, perusahaan monopoli selain harus menentukan jumlah barang yang dijual juga harus menentukan harga jualnya. Berbeda dengan pasar persaingan sempurna, di mana perusahaan tidak dapat menentukan harga jual, perbedaan lain dengan pasar persaingan sempurna adalah bahwa dalam monopoli, keseimbangan perusahaan adalah keseimbangan pasar. Selanjutnya, perbedaan permintaan antara perusahaan monopoli dan perusahaan bersaing. Nah, terlihat bahwa kurva permintaan perusahaan monopoli bersifat turun dari kiri atas ke kanan bawah karena pengusaha monopoli dapat menentukan harga sesuai dengan jumlah produk yang dijual. Terlihat bahwa kurva permintaan perusahaan bersaing berbentuk garis yang sejajar dengan sumbu horizontal karena pengusaha bersaing tidak dapat menentukan harga jual. Selanjutnya, secara matematis perbedaan tersebut dapat dijelaskan dengan persamaan berikut. Nah, pada perusahaan monopoli berlaku rumus yang pertama, Q sama dengan F buka kurung P tutup kurung dan P sama dengan G buka kurung Q tutup kurung. Nah, yang pada perusahaan bersaing berlaku rumus yang kedua, Q sama dengan F buka kurung P tutup kurung, tetapi P G buka kurung Q tutup kurung, di mana P adalah harga satuan produk dan Q adalah jumlah produk yang dihasilkan dan dijual. Rumus 1 menunjukkan bahwa pada perusahaan monopoli jumlah produk yang dihasilkan dapat ditentukan oleh harga jual dan sebaliknya harga jual dapat ditentukan oleh jumlah produk yang dihasilkan. Sedangkan rumus 2 menunjukkan bahwa pada perusahaan bersaing, baik bersaing murni maupun bersaing sempurna, jumlah barang yang dihasilkan ditentukan oleh harga jual, tetapi harga jual tidak ditentukan oleh jumlah produk yang dihasilkan. Perbedaan secara grafis. Ini contoh grafisnya ada dua macam. TR dalam kurung RP, awalnya dari 0 dari bawah, di pertengahan dia naik ke atas untuk TR, lalu turun kembali ke Q. Itu grafik yang pertama. Kalau grafik yang kedua itu datar, nggak ada kenaikan, nggak ada keturunan. Pada perusahaan monopoli, TR sama dengan PQ, di mana P sama dengan harga jual produk dan Q jumlah produk yang dijual. Karena Q sama dengan F buka kurung P tutup kurung dan P sama dengan G buka kurung Q tutup kurung, maka TR dipengaruhi oleh harga jual dan jumlah produk yang dijual. Apabila Q bertambah besar, maka P bertambah kecil, sehingga TR tidak selalu bertambah besar, tetapi dapat bertambah kecil hingga bernilai 0 dan negatif. Oleh karena kurv TR
berbentuk parabola. Secara matematis dapat dibuktikan bahwa kurva TR berbentuk parabola. Misalkan dipunyai fungsi permintaan monopoli adalah sebagai berikut. Q sama dengan 25 min seperempat. Q sama dengan 25 kurangi seperempat P, buka kurung A tutup kurung. Karena P juga fungsi dari Q, maka persamaan A dapat pula ditulis P sama dengan 100 dikurangi 4Q untuk yang B. Pada persamaan B dimasukkan ke dalam persamaan 3 di atas, maka TR sama dengan buka kurung 100 dikurangi 4Q tutup kurung Q sama dengan 100Q dikurangi 4Q2. Secara matematis, AR dan MR perusahaan monopoli dapat dirumuskan sebagai berikut, di mana untuk rumusnya fungsi permintaan atau D dapat dirumuskan P sama dengan FQ, di mana FQ lebih kecil dari 0. Seperti yang kita lihat rumusnya seperti ini, dan disimpulkan jika E kurang dari 1, maka MR-nya positif. Dan sebaliknya, jika E sama dengan 1, maka MR-nya sama dengan 0. Lalu jika E lebih dari 1, maka MR-nya sendiri negatif. Setelah kita pelajari sifat-sifat permintaan nilai penjualan produk total atau TR dan nilai penjualan mengenai MR, maka perusahaan monopoli dapat menyimpulkan bagaimana hubungan antara ketiga kurva tersebut. Menunjukkan bahwa TR pada mulanya menaik, kemudian mencapai maksimum, dan setelah mencapai maksimum selanjutnya terus menurun dan biasa sampai titik 0. Kurva TR mencapai maksimum pada saat MR sama dengan 0. Selama kurva permintaan berslope negatif, maka MR juga berslope negatif. MR berada di bawah harga untuk setiap jumlah produk di atas 0. Perbedaan antara MR dan harga tergantung pada elastisitas permintaan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.